Halo Kang Teteh dan rekan-rekan, selamat malam. Oke, sudah rame. Seperti yang sudah ada di story KPM sebelumnya, kita akan ada mengerikan Catcher episode 2 dengan tema personal branding. Tadi sebelumnya aku mau kenalin diri dulu. Kalau aku Fajar Al-Fadli, protokoler utama dari KPM Unpad. Dan ini udah ada narasumber kita, sepertinya langsung aja. Selamat malam semuanya. Tapi aku nggak akan sendirian, nanti aku bareng. Nah, ini dia. Selamat malam, Kang Gagas. Halo, selamat malam, Fadli. Salam kenal ya semuanya. Salam kenal, Kang Gagas. Luar biasa. Kang Gagas, posisi lagi di mana sekarang, Kang Gagas? Ini lagi di Jogja aku. Luar biasa, Kang Gagas. Iya, Tadi seharian habis bekerja atau gimana nih, Kang, malam ini, Kang, hari ini? iya tadi siang, pagi sampai sore kerja, terus malamnya untungnya bisa meluangkan waktu buat bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman semua. Karena sebetulnya habis ini juga masih ada beberapa agenda lagi, masih ada rapat lagi gitu. Luar biasa, Kang Gagas. Terima kasih banyak udah mau kita sharing-sharing bareng KPM nih soal yang udah di-spill sebelumnya tentang personal branding. Mungkin aku mau ngasih Sama-sama. tahu Aku juga ya, makasih udah di-invite juga ya di apa catcher kali ini. catcher-nya tentunya, Kang. Mungkin banyak dari kita yang udah familiar ya Kang tentang personal branding di era digital ini, baik buat kepentingan profesional, buat bisnis, atau buat memainkan peran lah di industri saat ini. Jadi kita mau ngasih tahu teman-teman buat jangan lewatin sesi kali ini karena akan membahas tentang pentingnya personal branding seperti itu ya. Jadi mungkin langsung Betul. aja tanpa berlama-lama lagi, saya udah bersama moderator Kang Gagas Cakrawala yang beliau juga merupakan alumni KPM Unpad tahun 2016 dan saat ini berprofesi sebagai MC profesional serta konten kreator juga yang tentunya punya banyak pengalaman gitu, kan ya guys ya. Sebelum kita masuk ke serius, aku mau tanya dulu, Kang Gagas di KPM sebagai apa sih, Kang? Dulu di tahun pertama itu aku di media organisasi, terus habis itu di tahun kedua aku sempat pindah ke divisi apa ya dulu tuh aku agak lupa gitu. Terus tapi selama prosesnya dari awal tuh aku bener-bener excited buat join di KPM Unpad, apalagi waktu dulu lihat akun teteh senior gitu waktu di Prabu gitu ya, ngelihat MC-nya, lihat personality dari akun tetehnya tuh bener-bener keren banget. Terus akhirnya kayak dari situ tertarik nih buat join di KPM gitu. Terus sampai di terakhir itu saya menjabat sebagai koordinator tim MC Wah, dari KPM Unpad di tahun itu gitu. Kalau nggak salah waktu tahun-tahun COVID sih itu. benar. Gitu. COVID berarti dari rumah ya, Kang, dulu, Kang? Iya Apa dulu sempat 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 dari offline? rumah, terus akhirnya karena wisuda mau nggak mau akhirnya itu ke Bandung aku 2020 pertengahan. Oke, berarti emang udah passion MC dari kuliah ya, Kang, dulu, Kang? Betul. Ngomong-ngomong, Ya passion ya, ya butuh banyak belajar juga sebetulnya. oke. Mhm. Ngomong-ngomong Gimana? soal MC, boleh dong ceritain Kang Gagas gimana sih cara Mhm. membangun karirnya dari mulai dari nol banget sampai ke profesional Mhm. sampai sebesar ini tuh kayak gimana gitu? Oke, baik terima kasih. Jujur aku bener-bener kalau ngomongin soal MC ya, aku bener-bener merasa sangat dibantu dan sangat diberikan wadah dan kesempatan banyak oleh KPM Unpad gitu. Karena dulu ketika di awal awal masuk kuliah nih, itu bener-bener nggak punya apa ya, belum punya skill public speaking sama sekali, nggak ngerti itu apa public speaking, gimana cara ngomong yang baik dan benar, yang enak didengar gitu. Tapi setelah masuk kuliah terus join di KPM itu
dapat banyak banget insight dari para senior gitu. Sampai dulu pertama kali aku pengalamannya sih itu adalah di acara em, bakti sosial waktu bulan puasa, buka bersama gitu di KPM. Waktu itu pengalaman pertama kali MC di KPM, awalnya tuh diseleksi dulu kan biasa sama senior-senior, diseleksi terus latihan-latihan segala macam sampai akhirnya pertama kali MC dan itu kayak dapat apresiasi dari senior-senior gitu karena ternyata performanya cukup baik pada saat itu gitu. Ya maksudnya bisa melebihi ekspektasi dari senior. Akhirnya dari situ mulai dipercaya untuk MC di beberapa kegiatan-kegiatan kan sering ya KPU 4 dimintain tolong jadi MC di acara di kampus. Betul. Itu akhirnya dari situlah mulai belajar, mulai nambah pengalaman karena dari situ bener-bener yang namanya pengalaman tuh mahal banget harganya gitu ya. Dulu aku sampai bela-belain ya udahlah MC dibayar pakai nasi kotak itu nggak apa-apa banget gitu. Demi bisa dapetin panggung gitu. Aku nggak apa-apa banget MC kayak ibaratnya biasanya kalau dulu tuh paling sering kan kayak di Bali Santika gitu-gitu ya. Iya. Itu kayak oke lah nggak apa gitu. Nasi kotak sama paling uang kayak dulu tuh paling kecil tuh kayak 75.000 atau 50.000 tuh kayak masih oke gitu loh. Itu sih terus kayak lama-lama kok aku ngerasa cukup ini ya jadi MC tuh kayaknya tuh salah satu panggilan hidup mungkin ya karena ada kepuasan tersendiri gitu kalau misalnya bisa memandu acara bisa apa namanya bisa ngebuat orang yang punya acara merasa alhamdulillah acaranya rame gitu itu tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu itu sih terus akhirnya dulu kan mungkin di Bandung di Jatinangor udah lumayan punya nama ya tapi terus akhirnya balik ke Jogja aku harus mulai lagi dari nol bener-bener aku nggak ada channel di sini ya ada tapi nggak banyak gitu ya terus akhirnya aku join di Paguyuban Dimas Diajeng Kota Jogja nah di sini aku mulai dapat channel dapat relasi dapat title yang mungkin bisa sedikit mengangkat personal branding aku untuk bisa dipercaya jadi MC di beberapa kegiatan gitu. Oke, Itu berarti sih. awal karir setelah lulus dari perkuliahan tuh mulainya dari komunitas itu ya Kang buat ngebangun brandingnya gitu kan. Iya, dari komunitas. Tapi dulu mungkin aku ngerasa momen paling struggle jadi MC prosesnya itu waktu di ini sih, waktu di KPM sih, terutama untuk jadi MC wisuda. Itu aku bener-bener MC wisuda tuh em, apa ya ikut seleksinya ikut audisinya tuh bener berkali-kali udah nggak kehitung lagi berapa kali halo ada Kang Rizky juga nih dulu teman seperjuangan aku waktu Luar biasa. apa ya Halo Kang kita Rizky. belajar jadi MC ya kayak dulu dulu tuh bener-bener yang kayak setiap kali seleksi setiap kali audisi tuh bener-bener greget apa kayak nervous yang keringat dingin yang apa suaranya bergetar lah pas segala macam gitu. Terus setelah setelah beberapa kali nyoba, beberapa kali audisi akhirnya lolos tuh kayak senangnya bukan main. Terus juga lolos pun masih ada tahapnya lagi, nggak langsung jadi MC gitu. Harus jadi LOMC dulu, harus ya menikmati prosesnya itulah segala macam. Best MC leader ever. Amin amin makasih Iki. Betul betul emang MC wisuda beda banget sih Kang karena kan suasana granus ya kan terus diliatin ribuan mahasiswa dan orang tua. Bener-bener. Suaranya nggak bisa suara asli kita yang biasa ngobrol gini gitu kan. Harus Iya, iya. segala macam Mm-mm. agam. Oke, balik Mm-mm. lagi tadi soal branding. Menurut Mm-mm. Kang Gagas, sebenarnya personal branding tuh apa sih dan bagaimana peran branding buat perkembangan karir kita ke depannya? Oke, Kak, kalau KPM tuh lomba terkait apa gitu? Itu mau dijawab dulu atau gimana? Oh, boleh, boleh mungkin ya singkat aja. Jadi KPM sebenarnya unit kegiatan mahasiswa di Universitas Pajajaran yang dia fokusnya di bidang event organizer dan juga per public speaking dan juga MC seperti itu. Untuk lombanya sebenarnya ada juga kita KPM
namanya itu protokol fair, dan kebetulan baru aja dilaksanain kemarin bulan November. Boleh dilanjut Mantap. aja Kang. Oke, lanjut ya. Menurut aku tuh personal branding tuh adalah tentang identitas gitu ya. Gimana kita memperkenalkan diri kita, merepresent diri kita ke dunia luar gitu loh. Nggak cuma di media sosial aja, tapi juga personal branding juga berlaku di kehidupan nyata gitu. Di kehidupan sehari-hari, ketika kita membangun relasi sama teman-teman, relasi dalam dunia kerja, dalam berbisnis pun kita juga butuh yang namanya personal branding gitu. Dan eh, di antara jutaan orang yang ada di dunia ini ya, pasti punya karakter dan punya karakternya masing-masing gitu. Nah, personal branding ini yang nantinya akan bisa membuat orang tuh ngeh gitu loh. Yang membuat orang tuh kayak memahami, oh si Gagas nih orangnya nih kayak gini gitu. Kalau misalnya butuh eh, MC yang fast respon misalnya, yang ceria, yang bisa ngejokes segala macem, Gagas orangnya gitu. Atau mungkin MC yang paham kuliner gitu, atau paham travel, atau paham budaya, Gagas orangnya. Nah, itu adalah sebuah personal branding gitu. Jadi gimana kita bisa memperkenalkan diri kita, memberikan identitas kepada diri kita untuk bisa dikenal oleh banyak orang yang akhirnya personal branding ini akan menjadi apa ya? Semacam keunikan kita yang akan membedakan kita dari orang lain gitu. Karena kan kalau sekarang ngomongin MC atau mungkin ngomongin apa namanya IO itu kan udah ada banyak banget ya, segala apa ada banyak lah sekarang tuh. Atau mungkin kayak di dunia kerja juga persaingannya juga cukup banyak gitu. Jadi personal branding itu yang nantinya akan membedakan kita dengan orang-orang lain gitu. Oh gitu, kurang lebih kayak Hmm. kalau misalkan di FNB ada USP gitu ya Kang, kayak unique selling point, jadi pembeda kita Betul. sama orang lain gitu Kang. Nah kalau Mm-mm. misalkan di bidang jasa kayak public speaker sama MC moderator gitu, Mm-mm. kenapa sih harus penting banget membangun image yang kuat gitu Kang? Eh, Kalau di bidang MC dan bidang jasa ya, ngebangun personal branding itu sebenarnya penting juga gitu. Personal branding itu nggak branding itu nggak hanya berlaku di dunia apa, bisnis bisnis yang barang aja, produk aja, tapi juga di bisnis jasa. Karena dari branding itulah yang nanti akan bisa ngebangun trust kita gitu ya, ngebangun trust consumer atau calon klien gitu. Ketika misalnya calon klien lagi cari-cari nih, kira-kira misalnya mereka mau ngadain acara gitu, otomatis mereka akan cari gitu ya melalui, mungkin salah satunya melalui media sosial gitu. Dan ketika misalnya postingannya nih MC-nya sering MC nih gitu, rutin upload waktu MC, atau mungkin sering ngasih apa namanya tips-tips kayak gitu, atau mungkin em, postingan MC-nya tuh eventnya keren-keren, itu nanti bisa naikin personal branding kita gitu, dan akan membuat calon klien itu akhirnya oh yaudah MC-nya pakai ini aja gitu. Itu yang akan sangat mempengaruhi keputusan pelanggan ya. Itu ibaratnya gerbang awal. Dan ya itu tadi yang aku bilang, kayak personal branding itu nggak cuman lewat media sosial aja, tapi di real life kita juga harus bisa membangun personal branding kita. Misalnya nih, saya sebagai MC punya klien, saya berusaha untuk profesional dong sama klien saya gitu ya. Ya membangun relasi juga sama klien saya. Kalau contoh nyatanya misalnya nih, ketika di chat fast respon, terus juga ketika ada masalah di lapangan, lagi event ada kendala segala macam, kita harus bisa responsif gitu. Harus bisa responsif, harus bisa solutif juga, untuk biar acaranya itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, ketika misalnya nanti kliennya itu merasa terbantu sama eh, bantuan kita, otomatis nanti ketika ada klien lain terus butuh rekomendasi MC misalnya, otomatis mungkin nanti nama kita akan diajukan sebagai rekomendasi, karena kita berhasil membuat branding kita sebagai MC yang solutif, responsif, fast respon kayak gitu. Jadi itu pengaruhnya gede banget sih.
Oke. Ada tips and trick nggak sih, Kang? Tadi kan Akang Mm, nyebutin yang solutif, responsif, terus juga sebelumnya nyebutin mm, kalau misalkan mau cari MC yang apa namanya paham budaya, paham kuliner ke Kang Gagas gitu. Nah mm. itu tuh ada triknya, ada tipsnya nggak? Apakah ya udah jalanin aja atau kita sengaja cari supaya ya biar beda dari orang lain gitu kan? Oke, ini pertanyaan menarik nih. Jadi buat teman-teman gitu ya, buat ketika misalnya mau ngebangun personal branding, itu teman-teman harus bisa memahami dulu karakter dari kalian nih orangnya kayak gimana gitu. Misalnya Fadli nih karakternya apa namanya kayak suka bergaul dengan orang banyak atau mungkin kayak orangnya tuh pembawaannya happy atau segala macam. Itu kita harus bisa memahami dulu kita kira-kira branding apa nih yang bisa cocok sama kita gitu. Kalau saya kebetulan karena dari dulu tuh orangnya cukup sosial butterfly ya. Jadi kayak kemana-mana tuh ada aja temannya. Kemana-mana tuh selalu ngebangun relasi. Minimal aku tahu nama orang gitu. Tahu nama anak dari berbagai macam jurusan gitu ibaratnya ya. Itu kemudian itu yang pertama. Berarti kan yang akan dibangun adalah sosok yang ceria, yang eh, apa namanya suka bersosial gitu. Nah, kemudian aku juga harus cari tahu nih, aku itu punya ketertarikan di bidang apa gitu. Kebetulan aku punya ketertarikan sebetulnya awalnya lebih ke bidang kuliner, kuliner dan budayanya juga gitu. Nah, akhirnya di situ mulai mengembangkan diri, mencari wadah, mencari platform gitu ya yang bisa mengakomodir minat kita gitu. Nah, nanti dari situ ketika misalnya kita udah bergabung nih, otomatis mungkin nanti kita akan sering ada kegiatan dengan platform tersebut ya. Kalau saya kan di Dimas Diajeng nih. Nah, otomatis saya sering berkegiatan di ranah budaya, pariwisata kayak gitu. Jadi selain saya memperkaya ilmu dan juga memperdalam wawasan tentang budaya dan pariwisata, otomatis secara nggak langsung akan menaikkan personal branding saya gitu untuk khususnya di bidang kuliner, di bidang budaya, di bidang pariwisata kayak gitu. Jadi itu tadi tipsnya yang pertama, teman-teman harus pahami dulu minat atau passionnya itu kira-kira di mana gitu. Dan juga selain itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar juga gitu. Jadi tapi ini balik ke personal masing-masing ya. Kan ada misalnya kayak orang yang eh, dia tuh ngebangun personal branding sebagai misalnya anak-anak hip hop, anak-anak yang skena segala macam gitu. Ya itu nanti akan ada pasarnya sendiri juga gitu untuk orang-orang yang membangun personal branding seperti itu. Karena mungkin kayak kayak aku gitu ya, misalnya mungkin aku agak kurang cocok nih misalnya untuk MC yang acara-acara yang komunitas yang terlalu skena banget atau mungkin kayak yang rock and roll gitu mungkin kurang masuk ya gitu. Jadi personal branding itu yang nanti akan membedakan kita gitu sama orang lain dan menentukan kita tuh ada di area yang mana sih cocok di bidang apa gitu. Oke, mungkin ada keunikan dari diri sendiri gitu ya, Kang. Ada section-section yang Mm-mm. mungkin ya section hip hop ya MC-nya beda sendiri gitu kan, di istilahnya Mm-mm. sekarang circle, di circle mereka lah kayak gitu kan. Iya, Nah, heeh. kalau Kalau Fadli sendiri kira-kira punya ketertarikan di apa? oh kebetulan kalau saya sedang mau lagi mencari-cari juga nih Kang, cocoknya di Oke. mana, karena sempat Mm-mm. ya ke event-event karaoke, karaoke pop aku cobain juga, terus datengin ke tempat-tempat ngegigs skena gitu aku datengin juga, dan itu Oke. Mm-mm. masih timpang juga sih, masih butuh banyak saran dan butuh referensi sekarang. Iya, nggak apa-apa Cuman sih. aku Jadi, kayaknya belum mm-mm. begitu cocok sama yang di KPM kan ada MC formal. Nah aku tuh Mm-mm. gak pernah apa ya, gak pernah lolos seleksinya lah kayak gitu, gak pernah turun kalau misalkan masalah MC Heeh. formal gitu, mungkin karena faktor Mm-mm. suara atau segala macam gitu. Iya, iya. Iya, itu sebetulnya bagian dari proses ya untuk kita trial and error gitu. Jadi mungkin kita menentukan personal branding kita ke arah mana itu nggak akan instan gitu. Butuh waktu, butuh kita nyoba-nyoba gitu. Nggak bisa yang kayak aku maunya A, terus ya udah fokusnya ke A doang gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi mungkin kita juga harus bisa explore, kita harus berani explore, berani nyoba banyak hal untuk bisa nanti
apa ya, mendefinisikan diri kita tuh mau ke arah mana gitu sih. Nah, ngomong soal keunikan diri sendiri itu gimana sih caranya kita Hmm. nunjukin keunikan kita itu Kang ke orang lain yang Hmm. mau menggunakan jasa kita gitu Kang? Keunikan ya. Cara nunjukinnya ya sesimpel kita harus berani untuk show off sih. Kita harus berani untuk sedikit sedikit pelan-pelan untuk menunjukkan sisi unik dari diri kita gitu. Kan kadang mungkin ketika kita punya keunikan, kita punya ketertarikan atau mungkin kayak kita punya potensi di bidang tertentu, kadang tuh kita kayak takut gitu atau ragu untuk biasanya di Mas Gagas inspiratif. Makasih Divon. Em, Kadang tuh ya itu kita apa ya? Kadang malu untuk mengeksplor dan mengekspos diri kita gitu potensi yang ada padahal sebenarnya nggak apa gitu kita kita harus berani take action, kita jangan takut untuk salah, jangan takut untuk tampil beda gitu karena nanti dengan begitu kita nanti mungkin akan mendapatkan atmosfer tersendiri ya jadi kita bisa menemukan keunikan kita di mana gitu sih. Ya, bener banget itu Kang, karena kan banyak juga orang tuh yang dengar katanya mahir atau jago di satu tempat tuh diakui bukan mengakui, kadang jadi minder sendiri kayak kayaknya aku nggak bisa deh di situ, kayak masih ragu, kayaknya masih ada yang lebih baik. Nah itu kadang yang Mm-mm. buat kita juga jadi kayaknya minder sendiri padahal mampu gitu. Jadi harus show off kecil Iya. mah nggak apa-apa ya Kang. Mm-mm, mm-mm. Show of activities kayak tapi dengan cara yang enak ya jangan yang kayak kelihatan banget nih pengen diakuin gitu itu mungkin nanti kayak bikin orang ngerasa risih gitu jadi tetap harus tahu menempatkan diri harus bisa ibaratnya main main cantik lah gitu. Oke, nah tadi kan kita udah Mm-mm. tahu soal keunikan dan branding. Nah sekarang gimana sih caranya kita bangun portofolio yang menjual gitu ke klien gitu, punya Waduh, pengalaman kayak gitu tuh kayak gimana? portofolio yang menjual ya, portofolio yang menjual. Eh, Kalau aku sebetulnya lebih suka dan apa ya untuk menjual portofolio itu kita nggak cukup dengan menunjukkan hasilnya aja gitu tapi orang akan lebih tertarik orang akan lebih ngerasa ngena gitu ya akan respect ketika kita bisa kita bisa show off prosesnya gitu jadi mungkin untuk bisa mengenali hal itu mungkin kita harus bisa expose proses yang kita jalani gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke hasilnya. Itu sih. Halo Halo Kak Gagas, itu banyak teman-teman. sekali ya fans dari Kang Gagas luar biasa. Tadi kan ngomongin proses ya Kang, aku mau nanya struggle-nya Kang Gagas tuh kira-kira ada nggak sih Kang yang bikin hampir kayak mau menyerah di bidang, soalnya MC ini kan kadang orang nggak melihat sebagai pekerjaan yang wah banget gitu tuh Kang, gimana tuh Kang? Biasanya kan apalagi orang-orang tua yang kolot ya kayak kamu harus PNS gitu. Nah itu gimana tuh Kang? Iya, iya, iya. Em, Struggle-nya sebenarnya banyak banget ya kalau dibilang struggle-nya karena dulu mulai karir itu mungkin kayak awal tahun pertama kan di 2017 ya. Halo Azril, di 2017 terus awal itu belum banyak senior atau mungkin belum banyak orang yang yakin gitu sama aku gitu. Apalagi dulu tuh awalnya tuh sebenarnya aku tuh orangnya tuh bener-bener yang pemalu gitu, yang introvert juga, bukan bukan tipikal yang extrovert, bukan tipikal yang idolanya banyak orang gitu, enggak gitu. Jauh jauh banget dari kata itu. Jadi eh, orang tuh nggak banyak yang tahu tentang aku gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, oh ya namanya manusia pasti kan berproses ya.
Kalau titik struggle-nya sendiri, titik yang bikin tadi katanya titik yang bikin pengen putus asa tuh sebenarnya waktu pindah ke Jogja sih. Oh, Waktu pindah ke udah. Jogja, setelah lulus dari Unpad terus pindah ke Jogja tuh aku bingung gitu mau mulai karirnya tuh gimana gitu. Karena otomatis aku ngebangun selama kurang lebih 4 tahun ngebangun karir di Jatinangor gitu, ngebangun relasi di sana, dan aku kehilangan relasi aku di Jogja gitu yang udah aku bangun dari kecil sampai usia 17 tahun di Jogja itu jadi hilang gitu. Terus ketika balik Jogja kayak teman-temannya udah pada kemana-kemana, udah pada kerja segala macam gitu, tapi eh aku berusaha untuk tetap apa ya, tetap sabar gitu, nggak mau terburu-buru, nggak mau greedy gitu ya, dan nggak mau cepet putus asa. Dulu aku setelah ke Jogja akhirnya aku sempet beralih dulu ke bidang konten kreator gitu. Jadi MC-nya aku sempet nomor 2 kan gitu ya. Aku juga sempet kerja juga waktu itu. Eh, Jadinya aku mencoba alternatif lain gitu. Gimana bisa aku tetap bisa produktif, tapi di sisi lain aku juga tetap mengusahakan di bidang MC-nya gitu sih. Oke. Menarik nih Kang. Mm-mm. Soalnya tadi kan Kang Gagas bilang udah membangun karirnya di Jatinangor nih 4 tahun terus pindah Mm-mm. ke Jogja. Nah, itu tuh Halo Kang pengalaman-pengalaman Rama. menyala. Pengalaman-pengalaman di KPM Unpad tuh istilahnya dianggap nggak sih kan karena kan pengalaman mahasiswa itu belum dianggap sebagai pengalaman profesional gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa nggak sih portofolio dari KPM Unpad untuk ke Mm. jenjang karir yang profesional? Oke, ini sebenarnya bisa banget ya. Portofolio yang dibangun teman-teman mungkin nanti di KPM gitu. Atau mungkin pengalamanku dulu ketika di KPM tuh sebetulnya bekal skill yang didapatin tuh udah padat banget gitu. Skill tentang gimana MC itu harus on time, mindset sebagai MC harus profesional. Itu tuh udah ditanamin sejak di KPM ya sebetulnya. Cuman ketika pada saat itu eh, aku tuh belum terlalu melek soal apa namanya, soal dokumentasi. Aku belum belum terlalu apa ya, sebenarnya dokumentasi ada, cuma aku cuma upload itu sekedar di story story aja gitu loh, nggak aku upload di postingan gitu. Ya postingan ada tapi nggak terlalu banyak, jadi akhirnya eh, sebetulnya portofolio aku sebagai MC itu sebenarnya ada banyak banget, tapi nggak sempat ke apa ya, nggak sempat ke expose lah ya, kurang bisa dibilang gitu. Dan ketika misalnya di expose udah lama tuh kan mungkin juga kayak waktu itu eh, postingan MC kan cuma sekedar foto-foto aja ya, jarang ada yang video gitu. Nah sekarang nih buat teman-teman semua harus kalau misalnya MC disimpan apa, di videoin, disimpan videonya, jangan jangan malu untuk minta tolong orang buat ngevideoin kita gitu, karena itu yang nanti akan apa, ngebantu banget gitu. Karena saat ini ya misalnya awal-awal aku karir tuh kayak ditanyain portofolionya mana, contoh waktu kamu MC mana, dan itu tuh nggak ada, dan itu membuat aku mungkin kehilangan beberapa kesempatan gitu loh. Jadi buat teman-teman mumpung masih ada kesempatan di KPR, melewatkan kesempatan momen itu gitu, momen untuk bikin portofolio dan untuk bikin apa ya, bukti yang real gitu loh, yang ada dokumentasinya. Itu yang salah satu yang aku sesali selama kuliah sih. Bener banget, malah bukan hanya Berarti di bidang pensiun tapi di semua lini pekerjaan pakai banget ilmu di KPM. Boy, mantap. testimoni testimoni Kang Ramaran. Ini ada pertanyaan Iya Kang nih. dari Teh Mm-mm. Seira katanya, Hai Kang Gagas, buat konten tentang pekerjaan kita tuh penting gak sih Kang untuk branding diri? Penting banget. Apa ya, itu tadi ya, kayak orang tuh akan respect sama kita, orang akan tertarik sama kita itu ketika kita menunjukkan proses yang kita jalani gitu, nggak cuma hasilnya aja tapi prosesnya juga harus diekspos gitu. Gimana, karena gini, dari proses itu orang bisa menilai gitu, gimana orang ini bisa berpikir
gimana orang ini bisa bekerja gitu ya untuk mencari solusi atas masalah yang ada gitu. Dan itu bisa membantu banget gitu untuk personal branding kita gitu. Berarti Kayak memang kayaknya juga dokumentasi. saya juga sering upload kerjaan gak sih? Iya sih. Berarti kita nggak masalah tuh kan kayak kita upload apa ya sekarang a day in my life kayak gitu, itu ngebangun branding kita juga ya kan. Iya, a day in my life, terus misalnya kayak gimana preparationnya, apa aja yang dibutuhin, kayak gitu-gitu tuh, itu bisa ngebangun ini, branding kita, gitu. Bisa ngebangun image kita. Apalagi kalau sekarang MC-MC di Jogja itu, mereka pada hire content creator sendiri loh. Aku lihat beberapa senior gitu, mereka paling MC itu ada satu orang yang ngikutin terus itu kayak videoin dari awal sampai fashion sampai acaranya selesai itu ada udah ini udah mulai aware soal uh, branding gitu ya buat konten sebagai MC gitu. Gak cuma foto-fotonya aja, jadi jangan cuma foto-fotonya aja tapi juga prosesnya gitu. Emang kalau buat Kang Gagas sendiri masih sendiri tuh Kang Hmm. buat branding, bikin video Gimana konten gimana? atau udah ada tim ya Kang? Untuk Kang Gagas udah punya tim atau belum ya Kang? Hmm. Kalau aku tuh sebenarnya pengen ya, Kayaknya. cuma kadang tuh ya itu tadi namanya orang mungkin kita bisa merencanakan tapi Allah yang menentukan ya. Kadang tuh misalnya udah nyiapin nih ternyata temennya yang mau konten itu ternyata nggak bisa datang gitu misalnya, atau mungkin jadi biasanya kalau kayak gitu solusinya aku minta tolong panitia sih, kayak minta tolong ya udah mungkin agak sedikit menambah pekerjaan panitia ya, tapi ya sudah demi kebaikan kita juga gitu toh, juga panitia ketika misalnya kita posting eventnya juga pasti akan naik juga gitu. Kan apa eventnya juga pasti akan naik juga awarenessnya, dapat exposure-nya juga gitu. Jadi sebenarnya win-win solution gitu. Jadi nggak masalah ketika kita minta tolong panitia, alangkah baiknya gitu ya kalau misalnya ada tim sendiri gitu. Oke. Jadi sendiri ya Kang. Boleh kasih tahu nggak sih Kang apa sih tools sama aplikasi yang sering dipakai Kang Gagas secara pribadi untuk branding ke Mhm. sosial media gitu ya Kang? Oke, kalau tools untuk video editing, aku masih basic sih, masih pakai CapCut aja gitu. Nggak nggak pakai, belum belum memakai kayak Adobe Premiere gitu. Jadi masih pakai CapCut aja, editing editing basic gitu. Iya sih, yang umum itu sih. Jadi teman-teman nggak perlu bingung-bingung gitu, nggak perlu ribet-ribet cari tools yang susah gitu. Jadi pakai aja yang simple, yang ada dan aplikatif gitu ya. Love CapCut tuh katanya. Oke, tapi perlu nggak sih Kang skill editing video gitu untuk kita buat konten branding diri kita sendiri? Perlu banget sih sebenarnya. Minimal kalau misalnya teman-teman belum belum bisa, belum punya skill editingnya, itu teman-teman paham dulu gitu kira-kira mau bikin video kayak gimana gitu. Nanti karena kalau misalnya udah tahu konsepnya nih, kira-kira mau buat video kayak gimana, nanti eh, tools atau kayak skill itu bakal bakal bisa dipelajari, bisa dicari lah gitu. Dulu aku juga kayak awal belajar editing kan juga nggak tahu apa-apa ya gitu, nggak paham sama sekali. Tapi kayak cari aja, searching di Google, di TikTok, di Instagram gitu, kayak tutorial itu tuh udah banyak banget. Jadi nggak perlu bingung, nggak perlu apa, nggak perlu khawatir lah soal skill. Kalau untuk aplikasi sosial media sendiri untuk saat ini yang lebih bagus, lebih baik, lebih banyak engagementnya untuk branding itu apa nih Kang? Apakah dari Instagram atau mungkin TikTok atau LinkedIn gitu kan mungkin? Sebenarnya kalau buat dunia yang lebih profesional tuh Instagram itu masih
apalagi kalau misalnya buat di bidang jasa ya, sebenarnya Instagram itu masih jadi salah satu arus utama gitu, karena ketika misalnya ada orang mau ngadain acara gitu pasti nyari nyari MC, pasti akan searchingnya di Instagram dulu gitu, misalnya cari hashtag MC Bandung atau MC Semarang gitu, dan itu kayak harus utamanya mesti di Instagram. Nah kayak kalau kayak LinkedIn terus TikTok gitu ya, itu bisa dibilang kayak buat support aja sih. Tapi kalau misalnya mau fokusnya ke arah sana juga nggak ada salahnya gitu. Justru nanti teman-teman mungkin nanti bisa bikin tren sendiri gitu di LinkedIn atau misalnya di TikTok gitu ya, yang emang fokusnya ke MC gitu branding. Sama kalau di aku Oke, sih, pertanyaan kalau 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 di aku malah kadang tuh yang engagement lumayan tinggi itu sebenarnya di story sih. Jadi oh, makanya oke. makanya kadang aku kalau kayak sini ya, kebanyakan tuh pasti upload awal kan di story story dulu gitu, kadang postingan itu kayak menyusul gitu, bukan tipikal yang kayak hari ini MC besok terus upload video MC atau posting foto MC yang hari sebelumnya gitu, bukan gitu. Jadi kayak kadang butuh waktu untuk eh, upload nih, kira-kira upload yang mana dulu, kira-kira mau diedit kayak gimana dulu gitu. Oke, ini ada pertanyaan, kalau Mm-mm. template CapCut sebenarnya boleh nggak dibuat branding kita juga? Oh boleh banget. Kalau aku sih santai-santai aja ya. Nggak ada yang salah dengan template kita upload template CapCut, itu nggak ada yang salah. Cuma tinggal dipikirkan aja. Namanya template itu kan udah apa ya? Udah bawaannya kayak gitu gitu. Jadi nggak bisa di customize. Jadi kalau misalnya teman-teman mau misalnya mau tambahin teks atau mungkin teman-teman pengen nih ada suaranya teman-teman masuk di situ kan, agak terbatas ya, agak sulit buat direalisasiin gitu. Jadi eh, kalau bisa kita pakai CapCut, pakai tools itu jangan cuma template-nya aja gitu, tapi harus coba-coba lah, explore-explore untuk ngerjain yang selain template-nya itu gitu. Karena kemarin aku juga sempet posting-posting gitu tuh pakainya tuh template gitu. Tapi kok lama-lama kayak bosen ya gitu. Kayak gitu-gitu aja, kurang ada soul-nya lah gitu. Halo Awi. Ini ada Awi guys. Ini Teh Awi Halo, nih saya Awi. sekjen. Apa sih sekjen ya Wi? Yang kemarin baru saja melakukan pernikahan bareng sama koornya. Kayak Saya Awi. Oke, Kang. Kalau Kang Gagas sendiri, mm, untuk saya ini kan berarti aktifnya di Instagram ya, Kang? di Instagram. Tapi untuk platform lain kayak TikTok, Mm. apakah Kang Gagas ada, Kang? TikTok ada, TikTok juga sebetulnya aku malah dulu aktifnya tuh lebih awal tuh di TikTok gitu. Terus baru merambah ke Instagram. Cuman di TikTok aku nggak terlalu banyak postingan MC gitu. Lebih ke sekarang lebih ke apa ya? Sosial, lebih ke mirroring konten aja sih kalau aku. Jadi apa yang aku upload di Oh, berarti Instagram, aku ya upload juga sama di komen gitu ya, disamain. Kang? Jadi belum ada konten khusus buat di TikTok. Padahal sebenarnya sudah merencanakan gitu ya, sudah ada keinginan gitu. Coba realisasinya nggak tahu, nanti mungkin beberapa bulan lagi lah. Nggak boleh ditunggu nih, Kang. Mm-mm. Nanti aku follow barangkali. Kalau misalkan di YouTube Mm-mm. itu baik juga nggak tuh, Kang, untuk branding? Oh, YouTube itu juga. Atau lebih rumit lagi, lebih kompleks lagi YouTube kalau itu di juga YouTube? sebetulnya eh, punya pasarnya sendiri ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa itu tuh salah satu media yang cukup gede juga gitu, yang punya masa yang cukup besar gitu. Even aku kadang kalau misalnya tapi lebih ke buat belajar ya. Kalau misalnya aku lagi agak stuck ide nih, misalnya opening MC mau kayak gimana, bisa aku cari referensinya di YouTube gitu. Karena untuk searching keyword di YouTube itu gampang banget gitu. Beda sama di Instagram ya. Di Instagram kan caption itu setahu aku caption jarang masuk di keyword pencarian gitu. Kalau di YouTube itu biasanya kan orang bikin judul yang emang singkat gitu ya. Dan biasanya suggest-nya itu akan lebih
lebih relevan kalau di YouTube gitu. Jadi misalnya cari opening and song apa opening MC gala dinner gitu. Nanti referensinya ada banyak banget dan banyak banget MC yang eh, sharing ilmu di sana sih. Oke. Kalau ngomongin sosial media sekarang kan ada yang namanya tren gitu ya Kang. Mm-mm. Sebenarnya perlu nggak sih kita ngikutin tren saat ini buat ngebangun personal branding kita itu kan? Aku bisa bilang kalau ngikutin tren itu sebetulnya perlu ya. Tapi harus dipilih-pilih lagi, harus difilter lagi kira-kira tren mana nih yang cocok sama personal branding kita gitu. Jangan sampai kok kita tuh kebawa FOMO gitu ya, kebawa arus orang-orang. Kalau apa padahal sebetulnya itu nggak kita banget gitu. Ya, kayak yang sekarang ini kan lagi ada tren yang we listen, we don't judge ya. Udah Nah, tapi itu kayaknya tuh nggak berlaku buat anak-anak yang kuliah di jurusan hukum gitu. Karena dari kuliahnya aja pasti udah disuruh untuk ngejudge orang gitu. Walaupun bilangnya ini ya, walaupun bilangnya we don't judge, tapi ya ini cuma intermezzo aja sih. Ya, ya yang tren-tren gitu yang sekiranya relevan bisa diikuti dan kita sebagai sosok yang punya personal branding di media sosial itu jangan ragu atau jangan takut untuk mengutarakan pendapat dan opini ya. Kalau misalnya ada isu yang lagi naik daun gitu dan dirasa kita punya pendapat entah itu mau setuju atau mau berbeda gitu asalkan dengan alasan yang kuat menurut aku itu kayak speak up aja gitu. Jadi jangan takut buat berani tampil beda, jangan takut buat eh, apa namanya jadi diri sendiri gitu. Karena ketika misalnya ini ada suatu isu dan kita merespon itu akan nunjukin bahwa kita tuh update dengan isu-isu terkini gitu. Misalnya nanti ketika ada orang butuh pemateri atau misalnya orang butuh MC gitu ya. Misalnya nih isunya tentang UMKM gitu atau misalnya isunya tentang politik. Kalau misalnya kita bisa mengutarakan pendapat kita, otomatis orang akan notice gitu, oh ini orang nih up to date gitu sama tren yang ada sekarang gitu. Jadi ketika nanti mau buat diskusi itu pasti akan lebih enak. Halo Rama, Halo Kang Rama. jadi kayak Rama nih juga harus diundang sih ini ya buat di capture selanjutnya ya. Boleh Apalagi nih kayak kapan-kapan Kang Rama Rama nih kita undang. tadi mau ikut ke ajang apa gitu. Boleh lah nanti diagendakan ya buat Boleh, kepengurusan boleh, boleh. selanjutnya berarti ya. Iya, sebentar lagi. Oke, ya. Jadi MC ini kan deket ya sama event organizer. Hmm. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan di Akang sendiri, mungkin pengalaman Akang sendiri, apakah lebih banyak dapat tawaran secara pribadi, personal dari mouth to mouth, Hmm. atau eh, sebuah IO-nya gitu yang nge-hire Akang buat hadir di sebuah event? Eh, sebetulnya lebih banyak yang ini sih mode to mode sih. Jadi lebih banyak kayak apa rekomendasi-rekomendasi gitu. Tapi nggak memungkiri juga kita ke IO tuh juga harus punya hubungan yang baik ya. Kita harus bisa memperkenalkan diri kita dengan baik, memposisikan diri kita sebagai partner juga untuk IO gitu. Karena kemarin aku juga beberapa kali MC weddingan gitu, itu juga dapat di invite langsung sama WO-nya gitu, sama wedding organizer-nya. Terus IO kan juga ada banyak ya, itu juga em, harus kita baik-baikin, jangan jangan dijadiin musuh atau apa gitu. Jadi tetap harus ngebangun relasi juga ke IO, ke kalau ke perusahaan tuh mungkin kayak ke owner gitu ya, brand owner kayak gitu. Gak apa-apa, iseng aja gitu, misalnya follow gitu, terus mungkin sesekali ngerespon kayak gitu ya, ya biar kita dikit-dikit di notice lah. Nah, oke, berarti ya kita biar ke notice, kita PDKT gitu ya kan istilahnya, ke mungkin perusahaan juga pengen kadang mau ngadain acara bingung mau nyari MC kemana, Iya. kalau misalnya Tapi lihat kita sebetulnya kayak gitu. sebaiknya PDKT-nya sebagai menjalin relasi ya. Jangan PDKT tujuannya untuk langsung
apa namanya, buat langsung jadi eh, menjual diri kita sebagai MC gitu, tapi PDKT menjadi partner dulu gitu, menjadi membangun relasi dulu gitu. Jadi yang biar nanti masuknya lebih smooth lah. Oh, oke Kang. Eh, aku mau nanya gimana? Mm-mm. Tadi kan banyak banget kegiatannya Kang Gagas mau bikin konten sendiri terus juga ya di dunia nyata bagi menjalin relasi dengan banyak orang. Mm. Itu gimana cara kita buat menjaga konsistensinya itu Kang, membangun citra profesional di dunia nyata maupun di digital. Konsistensinya Konsistensinya. ya. Iya. Konsisten itu sebetulnya hal yang mahal loh. Serius. Aku ngalamin sendiri soalnya. Ya, apalagi untuk konsisten ngebangun brand, terutama di media sosial ya. Karena sampai sekarang pun aku mungkin masih cukup struggle juga gitu untuk rutin post. Apalagi kalau mungkin nanti teman-teman coba nanti jalani sendiri gitu ya. Kalau misalnya udah masuk ke dunia kerja gitu, udah masuk ke dunia profesional, itu nanti butuh effort lebih untuk bisa konsisten posting terutama di media sosial itu sendiri gitu. Tapi yang harus disadari adalah ketika kita misalnya ketika kita nggak konsisten, itu ada banyak sekali orang di luar sana yang sedang berusaha untuk mendapatkan spot kita gitu. Jadi jangan sampai kita ketinggalan, jangan sampai kita diselip gitu ya ibarat. Jadi tetap harus ngejaga konsistensi biar eksistensinya tetap terjaga gitu. Sama Nah, mungkin tipsnya biar tetap konsisten itu bikin kayak planning ya. Terkesan kok kayaknya ribet banget gitu harus bikin planning. Tapi jujur planning itu nanti akan membantu kita semua gitu ya untuk bisa konsisten gitu. Ketika misalnya kita lupa untuk apa, oh kita bisa remind lagi ke planning-planning yang sudah kita buat gitu sih. oke, ini ada pertanyaan dari Kang Rama nih Kang. Mm-mm. Sebagai MC, katanya kapan sih saatnya kita naikin tarif fee? Naikin tarif fee kalau misalnya udah nge-MC di depan ibu negara. Nah, Bercanda, bercanda. luar biasa. Naikin tarif MC ketika memang ini sebenarnya agak tricky ya. Karena mungkin ketika mengawali karir itu agak agak cukup riskan ketika ngomongin masalah fee gitu. Karena kadang kita sebagai MC, kadang kita butuh, tapi takutnya kita nggak bisa memenuhi ekspektasi dari klien kita gitu. Nah, solusinya gimana? Solusinya kalau aku biasanya di awal gitu eh, berusaha untuk ngasih harga yang cukup rasional gitu. Jangan jangan muluk-muluk karena kita juga butuh experience, kita juga butuh panggung gitu untuk mengawalinya. Ketika misalnya nanti panggung itu udah mulai konsisten gitu, job itu udah mulai konsisten masuk ke kita, barulah kita mulai eh, berusaha untuk menghargai diri kita lebih tinggi gitu. Mungkin ini ya, sebenarnya ini bukan soal memperkaya diri, tapi lebih ke menghargai effortnya kita, menghargai waktunya kita, menghargai prosesnya kita gitu. Dan kadang orang melihat MC itu Allah paling cuman jago ngomong doang, jago bacot gitu. Padahal sebenarnya ada hal yang lebih banyak, lebih kompleks lagi dibanding sekedar apa apa ngomong doang gitu. Ya MC kan harus mikir, harus benar-benar tahu flow acaranya, harus benar-benar tahu semisal ada kendala di acaranya, kita juga harus responsif nih kira-kira harus digimanain gitu. Terus juga MC juga harus menjaga diri itu juga penting banget sebagai MC gitu karena eh, gimana pun juga pembawaan kita itu akan sangat dinilai di depan banyak orang gitu. Itu juga harus dihargai. Terus wardrobe, baju itu juga salah satu hal yang perlu dihargai juga gitu. Betul. Gitu. Ini menarik banget ya. Ini soalnya mungkin ada banyak orang yang bingung gitu kayak sebenarnya gue layaknya di level berapa sih apalagi untuk yang awal-awal itu.
itu mungkin sebaiknya menurut Akang atau pengalaman Akang Mm-mm. sendiri, Mm-mm. kan banyak manajemen gitu kan, apakah kita udah ikut manajemen dulu supaya tahu tarik pasar, atau kita research sendiri aja gitu pasar untuk istilahnya fresh graduate public speaker atau ya apapun itu seperti apa, jasa ya terutama. Mm-mm. Mungkin kalau buat di awal, ini sih sebenarnya join di manajemen itu juga boleh banget gitu untuk tahu pasarannya kayak gimana, terus mungkin level apa level kita tuh ada di mana gitu ya, untuk melihat harga kita di mana itu sebenarnya boleh banget gitu. Tapi mungkin untuk yang nggak join di agensi atau manajemen juga eh, berusaha mungkin untuk lebih kayak semacam tahu diri gitu ya. Kalau aku sih nerapin ke diri aku kayak gitu. Aku berusaha untuk tahu diri, aku berusaha untuk hadir sebagai partner MC yang ibaratnya tuh nggak mata-duitan banget gitu, tapi tetap profesional. Gitu. Tapi ada beberapa ada kalanya juga semisal mungkin kayak sekarang nih ketika misalnya aku udah kasih tarif sekian, terus kalau misalnya di nego kok aku merasa kok negonya agak agak kejauhan gitu, ya aku sampaikan kalau misalnya mohon maaf untuk di harga segitu kayak aku belum bisa, karena nanti misalnya harus ada persiapan apa segala macam gitu. Jadi kalau misalnya di harga segini kira-kira gimana? Jadi kita ada proses jual belinya, ada proses negosiasinya di situ. Jangan yang kayak saklek kamu masih harga harus kayak sekian dan kalau nggak segitu nggak mau gitu. Lihat juga kesibukannya gitu. Misalnya nih pas lagi weekend, oh ternyata aku weekend ada waktu dan memang lagi lagi luang dan kayak lagi pengen produktif, ya udah gitu. Kalau misalnya ada gede ya gaskan, kalau misalnya ada secukupnya ya udah gitu. Itu sih kalau aku ya. Heeh. Oke, Tapi kalau misalnya pas tadi weekendnya itu ternyata jadwalnya padat, terus mungkin butuh istirahat, tapi ada tawaran ada tawaran job gitu, ya udah kita coba nego dengan harga yang agak lebih tinggi biar walaupun biar capeknya tuh agak terbayar. oke Kak. Aku jadi keinget Gagas di awal sempat bilang kalau Kak Gagas orangnya introvert. Itu gimana sih Kak cara orang introvert itu ya branding di sosial media, di depan kamera, dan di dunia nyata juga gitu, kayak orang introvert kan biasanya draining banget ketemu orang, dan apalagi di depan kamera tuh kayak wah kikuk segala macem, jadi kurang, kalau orang kikuk di video juga jadi kurang nyaman juga buat dilihatnya gitu ya kan. Ada tips nggak, ada saran khususnya tuh dari Akang? Tipsnya mungkin buat teman-teman yang merasa introvert tapi pengen jadi MC gitu, atau mungkin pengen tampil di depan umum, teman-teman mungkin kayak banyak-banyak belajar, banyak-banyak ngelihat referensi dari MC-MC yang udah ada, atau mungkin dari news anchor, atau mungkin dari penyiar radio yang udah ada gitu. Eh, Biasanya orang-orang introvert itu justru akan lebih punya kekuatan, lebih punya ketekunan untuk belajar gitu. Untuk menekuni sesuatu justru biasanya orang-orang introvert tuh bisa lebih fokus daripada orang-orang yang ekstrovert gitu. Dan prosesnya pun mungkin akan berbeda dengan orang-orang ekstrovert juga gitu. Orang-orang introvert mungkin butuh waktu yang lebih banyak ketika misalnya mau nge-MC pertama kali, mungkin dia butuh menenangkan diri, dia butuh apa namanya treatment yang lebih gitu, butuh butuh jauh dari gangguan biar tetap bisa fokus, dan itu nanti semua akan bisa dilalui. Kita bakal tahu cara nge-treatment diri kita kayak gimana itu dengan banyaknya jam terbang gitu. Dengan banyaknya proses yang kita lalui, dengan banyaknya pengalaman, itu nanti akan membentuk diri kita gitu. Jadi kalau buat Iya. ya introvert nggak apa-apa gitu kamu malu-malu di awal, tapi uh, you have to know your goals gitu, you have to know uh,
tujuan utamanya tuh mau ngapain gitu, goalsnya kemana itu tetap di harus diketahui dan harus dipertahankan gitu. Oke, kalau misalkan kalau sekarang aku ngelihat Kang Gagas nih udah bukan lagi sebagai orang yang introvert gitu kan, kayak udah soalnya bawaannya cheerful dan ya positif vibes-nya itu gimana tuh Kang caranya? Biasanya kalau orang introvert yang pendiam banget kan itu kita agak mau ngajak ngobrol, mau apa-apa juga agak segan gitu kan, mau nawarin kerjaan kan jadi agak segan juga akhirnya. Nah, gimana Iya, tuh iya. biar branding kita kalau ketemu orang ya menarik lah kayak gitu. Mungkin dulu titik baliknya tuh adalah ketika eh, dulu ketika aku jadi orang yang pemalu, ketika aku jadi orang yang introvert dan cenderung gak banyak bergaul itu, eh, aku ngerasain aku jadi nggak punya teman gitu. Aku nggak punya teman untuk sharing, aku nggak punya teman untuk bisa saling menguatkan. Dan itu rasanya nggak enak banget gitu. Terus akhirnya kayak aku berusaha untuk switch gitu ya, switch dalam artian eh jatuhnya jadi nanti lebih ke ambivert gitu. Jadi sometimes you can be extrovert, but sometimes you need to be introvert gitu. Jadi ketika di depan mungkin kita bisa cheerful, kita bisa apa namanya kelihatan happy itu, tapi sebetulnya aku sendiri pun kayak biasanya kalau abis ketemu orang yang suasananya nggak enak dan kayak eh, yang bikin kurang nyaman juga, energinya kekuras habis banget gitu. Dan sampai rumah itu ya pengennya cuma diem aja di kamar, nggak pengen ngobrol, nggak pengen diganggu gitu. Jadi kayak lebih ke apa ya, jadi kita harus paham ya, mungkin kita introvert tapi kita juga harus sadar gitu bahwa kalau kita introvert introvert banget tuh sulit untuk kita bisa berkembang gitu. Jadi harus bisa Betul. Jadi kita tetap beradaptasi lah. harus bisa beradaptasi ya kan. Jadi kalau misalkan Betul. lagi ke branding, skill skill khusus nggak sih yang dibutuhin sebelum dari editing sendiri kan? Untuk ini ya brandingnya. Ya betul. Kalau untuk branding itu sebetulnya selain hard skill editing, em, apa ya? Mungkin semacam hard skill untuk melakukan analisis dan riset mungkin ya. Analisis dan riset tentang tren saat ini, atau mungkin tentang analisis pesaing-pesaing kita gitu, atau mungkin kayak kompetitor-kompetitor yang kayak gimana gitu. Kita harus mau dan harus bisa memahami trennya saat ini gitu. Halo Cika, semangat, thank you. Cika, apa kabar, lama ketemu. Sama mungkin kita juga harus bisa mengenali potensi yang ada dalam diri kita gitu untuk bisa dioptimalkan biar bisa fit dengan kebutuhan pasar gitu, kebutuhan masyarakat gitu. Oke. Ngomong rekan-rekan barangkali ada yang mau bertanya atau ada penasaran di benaknya, boleh sampaikan aja di kolom komentar biar nanti kita bahas di sini Iya bersama-sama. nih yang mau tanya-tanya boleh Dari banget. Oke, dari aku sendiri Hmm. mau tanya nih Kang. Aku tuh ya pengen juga lah branding di sosial media. Untuk di Instagram itu apakah kita lebih baik di feeds gitu atau di highlights gitu kan? Karena sejauh ini aku sih taruh-taruh portofolio gitu di highlights, itu apakah cukup atau masih kurang nih Kang? Biar apakah penuhin aja feeds-nya tentang misalkan MC gitu kan? Oke, sebenarnya kalau untuk di Instagram itu kita harus optimalin semua fiturnya sih menurut aku ya. Kayak eh, oke, kita upload di feeds gitu, tapi jangan lupa juga untuk menata highlight kita, untuk karena biasanya kalau feed kan cenderung buat foto-foto ya, dan mungkin untuk video yang
kadang kalau kita upload terlalu banyak feeds juga akan jatuhnya kadang kayak agak spam gitu. Tapi kalau misalnya untuk di story itu kayak orang kadang masih 10 story dalam sehari itu kayak orang masih bisa mewajarkan gitu. Orang masih mau ngelihat terus-terusan. Tapi kalau misalnya posting kayak hampir setiap hari, posting mungkin kayak sehari dua dan apa 3 hari berturut-turut kayak gitu, kadang orang kayak apa sih ini kok kayaknya spam banget, kayak kesannya kayak butuh banget pengakuan gitu. Jadi mungkin harus bisa balance gitu untuk posting yang kita bisa ngebangun personal branding tapi jangan sampai kelihatan spam gitu sih. Iya, ya Makanya benar. kalau Itu juga sih Kang aku salah satunya kayak kalau aku sendiri tuh ya itu lebih lebih nyaman, lebih banyaknya tuh sebenarnya di story gitu. Makanya mungkin postingan feedku tentang MC itu sebenarnya nggak sebanyak itu gitu. Ada teman-temanku yang mungkin postingan feed MC-nya tuh lebih lebih banyak dari aku tuh ada gitu ya. Tapi aku mungkin lebih menguatkan branding sebagai MC-nya tuh lebih melalui story sih gitu yang aku rasain ya, karena setelah aku kok melihat lagi kok aku kayaknya Instagramku nggak se MC itu gitu, karena jujur ada banyak banget postingan MC ku yang belum tak upload gitu, stoknya masih banyak banget. oke. Iya, ngomongin soal ini. Jadi gimana Kang menurut Kang Gagas sebenarnya perlu nggak sih ada Instagram khusus buat brandingan kita biar ya, aku juga sampai saat itu masih ragu gitu kadang kalau Hmm. misalkan mau full branding misalkan kita sebagai MC gitu semua MC tiba-tiba aku pengen ngepost sesuatu yang bukan MC itu kan jadi gimana gitu masih pengen Iya, kayak iya. ya kehidupan kita sebagai manusia yang pengen Mm-mm. pamerin hal lain gitu kan Mm-mm. sosial media itu perlu nggak sih akun khusus atau udah kita punya second account aja buat Mm-mm. pribadinya gitu kan. Sebetulnya aku lebih setuju untuk yang bikin akun khusus ya, akun khusus untuk nge-branding kita sebagai MC, karena mungkin di akun yang sekarang yang udah kita bangun ada banyak relasi kita gitu, ada banyak teman-teman yang mungkin akan sedikit terganggu ketika kita postingannya MC terus gitu, kayak ini orang Hmm. emang gak ada kerja selain MC gitu, emang tiap hari MC gitu ya, kan pasti kan akan bertanya-tanya gitu. Dan juga mungkin nanti ruang kita untuk mengekspresikan diri untuk bisa di luar MC nanti mungkin akan jadi terbatas juga. Jadi kalau aku ngelihat di saat ini memang eh, kayak better untuk bikin akun sendiri gitu ya untuk branding sebagai MC, dan nanti itu pun ke klien atau ke IO atau ke calon klien gitu ya. Ketika mau ngeliat tuh kayak lebih enak gitu. Kayak oh orangnya udah MC di sini 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 gitu. Oh udah pernah handle acara ini. Jadi orang calon klien itu akan lebih langsung to the point gitu. Dapat dapat gambaran tentang kita gitu. Oke, ada pertanyaan dari Wenui. Buat pemula penting nggak Kang buat belajar algoritma sosmed supaya konten-konten kita sampai ke target? Itu Kang boleh dijawab. Atau kita boleh asal posting aja yang penting kuantitas aja atau kita harus ngerti juga nih algoritmanya. Oke, eh, jujur kalau ngomongin algoritma Instagram apalagi ya, itu tuh selalu berubah-ubah gitu. Kayak dulu, misalnya aku posting konten kayak gini, misalnya yang posting konten dengan konsep A, itu works bakal bakal naik gitu. Tapi kok lama kelamaan kok nggak naik gitu. Terus kalau kita mau mengidentifikasi lewat jam upload gitu, itu juga dinamis banget gitu. Ada masanya kita prime time-nya itu jam 5 sore atau mungkin kayak jam 4 sampai jam 6. Ada yang mungkin prime time-nya jam 7 sampai jam 8, jam 9 malam gitu. Tapi ada momen di mana kayak prime time-nya Instagram tuh gak di jam itu gitu. Ketika posting di jam itu kok malah sepi gitu. Itu yang sebetulnya harus dipelajari juga. Itu penting banget untuk dipelajari. Jadi kita jangan asal posting terus kayak nggak menganalisis setelah kita posting gitu. Jadi kalau teman-teman posting itu juga harus di apa ya
ada treatment setelah posting gitu, yaitu dengan analisis. Kita harus dicek lagi ini kira-kira, dan itu teman-teman mungkin akan tahunya setelah testing ya, setelah melakukan itu beberapa kali baru teman-teman mungkin akan memahami apa namanya, flow-nya gitu, memahami algoritmanya itu tadi. Sama mungkin di luar algoritma mungkin juga teman-teman harus menerapkan yang namanya hook gitu. Jadi kalau di Instagram sekarang kan benar-benar 3 detik pertama itu ngaruh banget ya. Orang bahkan mungkin kayak 1 detik pertama itu benar-benar menentukan gitu. Jadi ketika kita melihat kalimat kalimat pertama atau hooknya itu harus yang bikin orang penasaran. Itu ada beberapa, sebenarnya ada teorinya ya. Mau yang bikin penasaran atau mungkin yang mau yang negatif atau mungkin mau yang sensasional atau apalah itu ada ilmunya, udah banyak yang sharing gitu. Mungkin bisa diterapkan selain di algoritma itu. Ya betul, mungkin iya lebih ke isi kontennya kali ya Kang ya, kita gimana Ini juga ada konten kreator nih ada dalam Kak. beberapa pertama. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Kan nggak kerasa nih Kang, kita udah hampir 1,5 jam ngomongin soal branding dan juga per-MC-an tadi. Udah banyak banget yang udah dibahas, mulai dari perjalanan Kang Gagas sendiri, struggle-nya apa, terus tadi Kang Gagas juga bilang kalau misalnya ya personal branding tuh ya representasi diri kita, baik di dunia nyata maupun di dunia maya gitu. Dan untuk cari keunikan kita juga harus, branding kita harus tahu diri kita kayak gimana. Dan juga kita maksain juga ya kan, karena kalau misalkan maksain kita capek sendiri dan nggak bisa konsisten akhirnya. Itu tadi kita udah bahas tentang sosmed segala macam juga. Mungkin terakhir dari Kang Gagas, apakah ada closing statement untuk rekan-rekan semua mengenai personal branding? Statement ya soal personal branding. Mungkin kemarin aku sempat dapat insight yang cukup bagus gitu ya. Jadi kayak di tengah banyaknya tren dunia saat ini, personal branding itu adalah sebuah identitas yang nggak akan pernah lekang oleh waktu gitu. Jadi jangan sampai teman-teman nggak punya personal branding, jangan sampai teman-teman cuma ngikutin arus aja dan nggak ada pembeda nih antara Fadli dengan misalnya dengan teman-teman yang lain gitu, dengan teman-teman KPM atau mungkin kayak siapa Saski atau mungkin yang lain. Jadi kalau teman-teman udah punya keunikan, maksimalin itu, explore, gali lebih dalam lagi tentang diri kalian. Kalian tuh sukanya apa, kalian kelebihannya di apa, kekurangannya di mana, bisa diperbaiki lagi gitu. Biar kita nanti bisa survive, bisa fit di dunia kerja, bisa menjalani karir dengan lebih nyaman tentunya gitu. Biasa barangkali mau ada yang nanti rekan-rekan mau ada minta saran lagi, boleh mungkin langsung kontak aja ke Instagramnya Kang Gagas. Boleh. Nah, Instagram lain nggak Kang yang untuk bisa dikontak atau sosial media lain? Bisa di Instagram Hello Gagas. Nanti teman-teman boleh follow-followan juga ya, biar kita menambah relasi juga gitu. Kalau misalnya mau di Instagramnya juga boleh. Terus atau misalnya teman-teman ada TikTok, nanti kita follow-followan di Hello Gagas juga. Di LinkedIn yang mau connect juga boleh, Gagas Cakrawala, nanti pasti ada gitu. Bisa aja. Saya udah menarik sekali topik diskusi kita malam hari ini. Semoga di episode Cancer kali ini bisa motivasi kita semua, kita paham mengenai pentingnya personal branding yang kuat dan juga profesional, strateginya mengimplementasi dunia nyata maupun di dunia maya. Hatur nuhun semua Kang Teteh dan rekan-rekan yang sudah bergabung. Hatur nuhun juga kepada Kang Gas yang sudah bersedia sharing-sharing ilmunya yang wah mahal banget nih Kang. Kita sama-sama bisa tahu ilmu. Aku juga makasih banyak buat teman-teman KPM Unpad udah di-invite untuk bisa sharing-sharing ya. Nanti ada momennya, entah
waktu kapan gitu bisa sharing-sharing secara langsung ke Unpad, Nangor lagi gitu, pulang lagi ke Jatinangor. Dan kalau dari aku mungkin masih ada kurang-kurangnya atau mungkin masih ada salah-salahnya juga, mohon maaf juga. Pokoknya kita harus terus berkembang, harus terus berproses buat jadi pribadi yang lebih baik juga ke depannya. Betul sekali. Hmm. Bang Kales. Sebelumnya aku mau minta maaf Bang Kales juga rekan lainnya barangkali ada kendala teknis Nama-nama sedikit ya. santai-santai. Aku juga makasih buat Fadli sudah dibantu untuk menjembatani sharing-sharing pada malam hari yang keren. Udah enak banget. Oke. Baik, tentunya akan Tete dan rekan-rekan masih banyak informasi menarik dan bermanfaat lainnya soal protokolan, Master of Ceremony, dan juga organizing di Instagram, sosial media KPU 4 ada di Instagram, ada di websitenya www.kpunpad.ac.id. Jadi bisa kepoin aja di Instagram KPU 4 dan media lainnya. Ada YouTube, ada Twitter juga. Mungkin itu aja. Aku, Fadli, bersama Kang Gagas juga pamit undur diri. Sampai jumpa. Yeay. Thank you semua.